Seberapa besar hasil ekshumasi dapat mengungkap penyebab kematian Soetrimo? Kita akan membahasnya bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga psikolog forensik Reza Indragiri dan juga kuasa hukum keluarga Soetrimo Ibu Aan Rohaini. Namun kita sapa terlebih dahulu Ibu Aan terlebih dahulu di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bu Aan dan juga Bapak-bapak, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Aan, tadi dalam proses yang telah terjadi ekshumasi pada pagi tadi, keluarga turut menyaksikan dan seperti apa proses ekshumasi yang telah dilakukan oleh tim dari Pusdokes Polri? Iya, tadi kalau siapa yang menyaksikan memang keluarga memutuskan untuk tidak menghadiri ekshumasi, tapi seluruhnya diwakilkan oleh saya sebagai kuasa hukum. Kami mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Dari sejak pembongkaran kuburan sampai dengan ditutup kembali, dimasukkan kembali jasad dan diserah terimakan kepada keluarga. Pada prinsipnya ekshumasi tadi berjalan lancar, pihak keluarga juga sudah melakukan doa bersama di kediaman dan kami mungkin tadi juga sudah ikut ke acara press release di Polresta Banyumas walaupun tidak selesai. Sisanya kami tinggal menunggu hasilnya saja. Oke, untuk saat ini yang dikonfirmasi ke pihak kuasa hukum apa saja sampel yang telah dibawa oleh pihak Polri? Ya, tadi itu sudah menyampaikan bahwa ada beberapa sampel terutama jaringan-jaringan yang akan diperiksa lebih lanjut di beberapa laboratorium. Catatannya tadi saya sudah tapi harus melihat, tapi pada prinsipnya sudah disampaikan secara terang dan terbuka. Bahkan tadi malam sebelum acara ekshumasi juga memang sudah ada wawancara dengan keluarga untuk melihat riwayat sakit apa dan lain-lain. Dan sudah dijelaskan bahwa prosesnya itu besok ngapain saja, yang diambil kemungkinan apa saja dan lain-lain. Dan kita juga ditegaskan bahwa tidak ada jaminan 100% apakah bisa ditemukan penyebab kematian atau tidak karena sangat bergantung dari kondisi jasad yang akan diekshumasi begitu. Dalam proses tadi juga turut disampaikan bagaimana dengan kondisi jasad korban atau jenazah korban terkait dengan proses dekomposisi ataupun pembusukan yang telah terjadi. Iya, tadi sih kita kebetulan saya juga melihat pas pengangkatan itu memang jenazah masih berada dalam kain kafan ya. Tapi terkait dengan kondisi dalam saya memang tidak melihat, namun tadi disampaikan bahwa kondisi jasad tidak ada luka luar, segala macam dan lain-lain. Oleh karenanya dilanjutkan kepada tindakan pengambilan beberapa sampel jaringan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu terkait dengan kemungkinan adanya racun, lalu dan lain-lain. Karena itu ilmu medis, saya nanti penyebutannya salah malah keliru nggih. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, untuk saat ini di Reskrimum telah menyatakan bahwa tahap penyidikan ini menyatakan bahwa adanya dugaan proses pidana dalam kasus kematian Soetrimo. Maka ekshumasi ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian Soetrimo yang saat ini diduga janggal atau tidak wajar. Untuk saat ini dalam proses kepolisian seperti apa ekshumasi, kemudian lab forensik dan juga hasilnya yang dapat diungkap kepada publik? Ya, saya kira tadi dari Dirkrimum sudah menyampaikan ya hasil-hasil termasuk para ahli yang mengenai kedokteran forensik sudah menerangkan. Ini tujuan daripada ekshumasi ini, tujuan pokoknya kan mengetahui penyebab kematian daripada Pak Trimo ini. Hanya pada itu saja sebetulnya ya. Tapi artinya untuk jenazah yang sudah hampir 3 minggu ini kemudian untuk mengetahui hasil dan juga dugaan penyebab kematian ini dapat diungkap? Ya, kalau secara teoritis tadi kan katanya kan ya, kalau yang namanya ekshumasi itu kalau lebih daripada 2 minggu itu tingkat pembusukannya sudah tinggi dan kemudian hasilnya tadi ahli juga mengatakan ya kita nggak bisa mengharapkan banyak lah gitu. Gitu. Saya sendiri dari dulu juga eager banget kan ekshumasi itu segera dilakukan, tapi baru sekarang ini ya. Tapi sudah alhamdulillah ini sudah dilakukan. Kalau kemarin tidak kan, wah kita mau ngomong apa kan? Nah, sekarang ini paling tidak bisa dicari-cari apa yang masih tersisa dan masih diperkirakan apa yang menyebabkan kematian itu aja. Itu baru disebutkan kematiannya loh, bukan siapa yang mematikan. Jadi karena masuknya racun itu masih perlu lagi dicari data-data yang bukan dari ekshumasi.
tapi data-data dari record daripada proses Pak Trimonya itu mulai datang ke tempat, kemudian diangkut dan kemudian dikebumikan itu yang pasti terus digali. Tadi contohnya Pak Diskrimum kan mengatakan bahwa sampai sekarang kita juga belum dapatkan HP-nya. Nah itu penting sekali itu untuk mengetahui itu sejarah daripada Pak Trimo itu. Jadi intinya Pak, ekshumasi ini hanya harapan kita, mudah-mudahan kita bisa segera tahu kira-kira penyebab kematiannya. Mudah-mudahan masih ada bukti yang kuat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah masuknya ke situ tuh diapakan, apa dipaksa, apa ditipu atau diapa gitu. Barulah ketahuan di situ ada tindak pidana apa tidak. Kalau itu nggak diketemukan ya kita belum bisa menyatakan itu tindak pidana gitu. Kira-kira tahap penyidikannya baru sampai situ, Pak. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza, untuk saat ini bahwa polisi juga telah menyatakan bahwa kasus ini masuk dalam tahap penyidikan, ada dugaan pidana di sana dan polisi menyatakan bahwa salah satunya kematian Sutrimo ini janggal dan dapat mengungkap kasus ini dengan melakukan ekshumasi. Menurut Anda, proses ekshumasi yang dilakukan saat ini dapat mengungkap dan juga memberikan informasi kepada publik terang benderang terkait dengan kasus kematian Sutrimo dan apakah juga memiliki ketautan dengan kasus yang tengah menjerat mantan Jampitsus? Pertanyaan bagus, tapi saya pikir otoritas kedokteran forensik punya relevansi lebih tinggi untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Walaupun memang dalam khazanah psikologi forensik juga ada otopsi, yaitu otopsi psikologis, namun sebatas rekonstruksi probabilistik, jadi ya tidak bisa juga terlalu banyak diandalkan untuk mengetahui situasi kematian seseorang, apakah kematiannya akibat situasi alami, sakit berat misalnya, ataukah akibat kecelakaan, atau akibat keputusan yang disengaja untuk mengakhiri hidup sendiri, atau juga kematian yang diakibatkan oleh orang lain. Namun kalau kemudian saya kutip perkataan Polda Metro Jaya bahwa sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan, yang saya pahami penyidikan diawali dengan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, pihak kepolisian ingin menentukan apakah suatu peristiwa itu tergolong sebagai pidana atau tidak. Nah, jadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau ekshumasinya dilakukan pada hari ini, baru dilakukan pada hari ini, dan pada waktu sebelumnya belum pernah dilakukan otopsi, lantas metode apa yang digunakan oleh otoritas kepolisian untuk menentukan bahwa memang ada peristiwa pidana dalam kematian almarhum Sutrimo? Saya tidak tahu metode apa yang digunakan. Sekali lagi, apakah dulu jangan-jangan polisi pernah menggunakan metode otopsi psikologis? Saya tandaskan lagi. Sedahsyat-dahsyatnya, sebagus-bagusnya otopsi psikologis, tetap saja itu hanya merupakan rekonstruksi probabilistik. Otopsi, ekshumasi yang dilakukan oleh otoritas kedokteran forensik jauh lebih bisa diandalkan untuk itu. Jadi penggunaan kosakata penyidikan itu justru bagi saya memunculkan pertanyaan susulan tentang metode saintifik apa yang digunakan oleh kepolisian untuk menentukan bahwa memang ini merupakan sebuah peristiwa pidana. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, saat ini bahwa ada 27 saksi telah diperiksa oleh polisi dan juga menyatakan bahwa proses ekshumasi ini untuk menjadi salah satu bukti. Nah, menurut Anda apakah ini dapat menjadikan salah satu temuan bahwa untuk menetapkan salah satu tersangka? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan dugaan kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus yang diduga kematiannya tidak wajar dan saat ini telah dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Saya akan menuju ke Ibu Aan Rohaini sebagai kuasa hukum korban atau keluarga korban. Bu Aan, untuk saat ini juga ada informasi bahwa kejanggalan itu menjadi pemicu keluarga korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan juga akhirnya dilakukan ekshumasi pada saat ini. Namun saya ingin merujuk atau merunut pada informasi bahwa pada tanggal 19 hingga 23 Juli bahwa kondisi dari Sutrimo ini baik-baik saja dan sehat. Bahkan mengirimkan secara rutin aktivitas kesehariannya kepada keluarga terkait kesehatan dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Untuk detik-detik terakhir terutama pada tanggal 23 Juli, informasi itu diberikan oleh siapa dan diterima siapa dan kemudian ada informasi kematian pada pagi hari pada tanggal 23 Juli. Bu Aan. Audionya termute.
jaringannya kelihatannya nggak ada. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi juga kita mendapatkan informasi bahwa pada saat proses penggeledahan 8 Juli, Sutrimo berdasarkan keterangan dari keluarga diminta oleh bosnya yaitu mantan Jampitsus Febri Ardiansyah untuk kembali ke Jakarta dan kemudian ongkos dan lain sebagainya dan juga dikawal di stasiun Purwokerto dan akhirnya ke Jakarta dan pada hingga tanggal 23 Juli Sutrimo rutin memberikan informasi terkait dengan kegiatannya di Jakarta. Artinya dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi penyakit yang sifatnya kritis atau akut terhadap Sutrimo. Menurut Anda seperti apa bahwa detik-detik terutama pada tanggal 23 Juli pada pukul dini hari 4 pagi itu mengirimkan foto ia menerima makanan. Apakah itu salah satu indikasi yang akan juga ditelusuri oleh pihak kepolisian? Oh ya pasti, Pak. Itu menurut keterangan daripada kemarin itu Ibu itu Aan itu tadi kan kemarin pagi itu si Trimo masih ngirim gambar-gambar gitu. Tiba-tiba 2 jam kemudian itu ada orang yang menelpon ke dia Pak Trimo sudah meninggal. Itu dari handphonenya Pak Trimo, tapi yang menelpon orang lain gitu. Nah itu kan juga suatu mengagetkan kan itu. Berarti meninggalnya mendadak kan gitu kan. Dan dia tidak siap-siap untuk meninggal waktu itu kan. Wong dia masih sehat-sehat gitu kemudian kok kemudian hilang dan kemudian yang memberitakan orang lain. Dan kemudian yang orang lain itu sampai sekarang dilacak tidak nyambung-nyambung kan itu. Nah itu kan otomatis merupakan suatu kejanggalan ya. Itu kira-kira yang kenapa timbul yang janggal, yang mengatakan janggal kan ini korban. Tadinya korbannya itu nggak mengatakan janggal loh. Karena dia belum mendengar adanya buih, adanya itu apa gitu dan sebagainya. Setelah dengar bahwa itu ada dia kirim video itu terus kemudian nggak berlanjut, kemudian handphonenya nggak dikasihkan, kemudian orang yang ngirimkan pun nyolowati lah kalau bahasa Jawa itu yang nggak jelas alamatnya, nomornya itu sehingga keluarga pun mengatakan itu janggal gitu, minta dilaporkan gitu. Artinya ini juga meruntuhkan bahwa adanya penyebab kematian ini terkait dengan sakit yang diderita ataupun diabetes yang diderita oleh Sutrimo. Ya itu ya rumus ya, kalau diabetes tidak itu rumus tapi penyebab kematian itu nanti hanya akan ditentukan oleh hasil dari otopsi ini untuk membantah itu gitu. Meninggalnya kenapa, kita nggak bisa berandai-andai. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, untuk saat ini kita mengetahui bahwa ada rentetan di mana kejanggalan itu terjadi. Anda menyatakan bahwa otopsi itu mungkin akan ada sekitar 50% atau probabilitasnya sangat kecil untuk dapat mengungkap secara besar terkait dengan kematian. Untuk saat ini seperti apa Anda melihatnya adanya unsur pengantar di sana, bahwa nama sebagai Febrio itu pengantar dari jenazah Sutrimo pada saat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Menurut Anda dengan adanya indikasi ataupun nama-nama seperti ini dapat terkuak bagaimana proses kematian dari Sutrimo? Pertama, saya menyimak pernyataan pers dari Polda Metro Jaya yang mengatakan telah melakukan pemeriksaan sekian banyak saksi, kemudian naik ke penyidikan. Ya, saya mencoba menaruh kepercayaan terhadap kerja saintifik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kendati dari sudut pandang psikologi forensik justru ada sebuah simpulan bahwa barang yang paling potensial merusak proses pengungkapan kebenaran atau pengungkapan fakta yang paling mungkin mengganggu proses penegakan hukum justru adalah keterangan, termasuk keterangan saksi. Karena itu pesan positif saya adalah otoritas penegakan perlu ekstra hati-hati, bukan berarti alergi, tapi ekstra hati-hati ketika melakukan pemeriksaan, menarik simpulan, dan menyikapi hasil keterangan saksi untuk kepentingan proses penegakan hukum pada tahap-tahap berikutnya. Itu poin pertama. Yang kedua, terkait dengan teknis, aspek teknis otopsi kah, ekshumasi kah, itu di luar khazanah ilmu pengetahuan saya. Tapi saya membayangkan bahwa dari hasil kerja kepolisian ini kan kemungkinan simpulannya hanya 1 dari 2. Pertama, apakah almarhum Sutrimo meninggal dalam sebuah situasi pidana? Artinya dia kehilangan nyawa akibat perbuatan orang lain. Atau kemungkinan yang kedua adalah Sutrimo meninggal bukan dalam sebuah situasi pidana. Bisa karena situasi alami, bisa karena kecelakaan, dan juga bisa karena bunuh diri.
kalau Sutrimo pada akhir proses panjang ini disimpulkan meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti pidana, maka sudah barang tentu otoritas penegakan hukum akan melakukan kerja lebih lanjut untuk mencari tahu siapa pelakunya, apa modusnya, apa intensinya, di mana mensreanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun sebaliknya, kalau setelah proses ini dijalankan disimpulkan bahwa ternyata Sutrimo meninggal bukan dalam sebuah situasi pidana, artinya bukan akibat perbuatan orang lain, maka kerja otoritas penegakan hukum selesai. Mungkin beralih ke kementerian yang lain, entah itu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan seterusnya. Nah, kalaupun Sutrimo setelah proses ini disimpulkan meninggal dalam situasi pidana, artinya akibat perbuatan orang lain, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah situasi pidana yang melingkupi kematian Sutrimo itu bersangkut paut atau tidak dengan 3 kasus mega korupsi yang menersangkakan FA? Atau meninggalnya Sutrimo, betapapun dalam sebuah situasi pidana, merupakan isolated event, sebuah peristiwa yang terpisah yang tidak ada hubungannya dengan FA sama sekali. Itu dia. Ya, tapi dalam arti fakta yang kita dapatkan atau didapatkan dari pihak keluarga, pukul 4 dini hari dan kemudian pukul 6 ataupun pukul 8 Sutrimo sudah tidak ada. Artinya pada pukul 4 masih dapat berkomunikasi dan memberikan foto bahwa ia berada di depan rumah dari mantan Jampitsus di Kebayoran Baru. Anda melihatnya bahwa ini sebuah fakta atau Anda melihatnya ini apakah sebuah fakta yang dapat juga menyatakan bahwa ini ada dugaan bahwa Sutrimo satu tidak melakukan bunuh diri ataupun juga ada unsur-unsur yang sifatnya isolated atau tadi yang Anda sampaikan? Dalam rentang waktu sekian menit itu menurut saya sudah cukup bagi terjadinya peristiwa 1 dari 4 kemungkinan situasi kematian yang tadi saya coba paparkan. Konkretnya dalam waktu sekian belas atau sekian puluh menit itu bisa saja misalnya Sutrimo tiba-tiba saja terserang penyakit yang kemudian mengakibatkan dia meninggal dunia. Bisa juga terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang saya maksud bukan kecelakaan lalu lintas ya, tapi kecelakaan yang saya maksud adalah Sutrimo tengah menjalankan suatu aktivitas tertentu, namun tiba-tiba tanpa dia rencanakan, tanpa dia antisipasi, dia masuk ke dalam situasi lain yang tidak bisa dia tangani atau sikapi secara baik, sehingga terjadilah kecelakaan berakibat fatal pada dirinya. Sekian belas atau sekian puluh menit itu tampaknya juga cukup bagi seseorang siapapun itu termasuk Sutrimo untuk kemudian membuat keputusan yang salah tentang bagaimana mengakhiri hidupnya. Demikian pula sekian belas atau sekian puluh menit boleh jadi juga mencukupi bagi adanya intervensi dari pihak lain untuk menghabisi Sutrimo. Untuk saat ini kita juga mengetahui bahwa Sutrimo juga rutin memberikan informasi dari tanggal 19 hingga 23 terkait dengan aktivitas. Apakah itu juga sebuah simbol ataupun juga sebuah pola komunikasi yang ingin ia sampaikan terhadap situasi yang ia alami pada saat berada di kediaman dari mantan Jampitsus? Kita sekarang bergeser, tidak lagi berbincang tentang jasad Sutrimo ya. Berarti tidak lagi menyinggung hal ihwal terkait dengan otopsi ataupun ekshumasi. Kita sekarang sudah berbincang tentang komunikasi, tentang tindak tanduk, tentang isi pesan. Nah, kalau memang kita sepakati bahwa ini merupakan petunjuk-petunjuk yang penting untuk didalami lebih jauh, maka sudah. Otoritas kepolisian sudah sepatutnya juga menyelenggarakan otopsi psikologi forensik. Baik, saya ke Pak Arianto. Ya, silakan. Sifatnya pelengkap. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini bahwa masih banyak spekulasi dan juga bukti-bukti yang mungkin belum diungkap sepenuhnya oleh pihak kepolisian untuk menjaga saksi kunci dan lain sebagainya. Bahwa masih ada digital forensik dan juga masih ada otopsi psikologi dan juga saat ini ekshumasi. Menurut Anda jejaring mana saja yang saat ini harus segera dibuka oleh pihak kepolisian agar publik dapat memenuhi rasa keadilan? Kalau menurut saya, polisi sekarang pasti lebih berhati-hati, tidak sangat terbuka. Kalau dia menemukan suatu data gitu ya, dia pasti akan untuk internalnya sendiri untuk dikembangkan lebih lanjut. Karena kalau sedikit-sedikit sudah disampaikan, kita makin susah itu mengejar. Ibarat sekarang ini ya, menghadapi suatu kejahatan itu ya, itu sebagai polisi pengalaman saya, pasti lawan itu akan menghilangkan jejak, Pak. Gitu. Nah, kalau kita penyidikan itu terbuka, maka begitu kita mau lari ke jejak sana itu sudah dihapus duluan gitu. Makanya polisi kebanyakan walaupun sudah dapat informasi banyak, itu dia tidak terbuka untuk umum gitu. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ini, ekshumasi ini,
ini penting Oke. karena sudah jelas kan, sudah nggak ada lagi barang yang dirahasiakan lagi lah kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau informasi-informasi yang kira-kira harus di-keep demi penyidikan lebih lanjut, itu pasti polisi akan sangat hati-hati untuk membuka. Sehingga publik ya harus bersaksi. Justru publik kalau bisa ditambah partisipasi, ada informasi gini tolong Baik. sampaikan pada penyidik, itu cara memudahkan untuk membuka kasus misteri ini. Baik, itu jejaring terkait dengan digital forensik, kamera pemantau atau CCTV, terutama lokasi dugaan kematian Sutrimo di klinik kecantikan itu hanya berjarak 400 meter dari rumah mantan Jampisus, dan juga saat ini upaya ekshumasi kita nantikan sekitar 2 atau hingga 3 minggu hasil dari laboratorium forensik. Sekali lagi terima kasih Bapak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan juga Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.